Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya akan mengucapkan terima kasih kepada dosen kami, Miss Kansa, yang telah memberikan kesempatan bagi kami yaitu kelompok 9 untuk melakukan presentasi. Jadi kami di sini kelompok 9 akan membahas tentang perilaku organisasi, kelompok, dan juga konflik. Yang dimana beranggotakan kelompoknya yaitu saya sendiri Fadli Ardiansyah, kemudian ada Rizky Kurniawan, dan selanjutnya ada Otarius Gea. Kita masuk ke dalam materi. Yang pertama yaitu tentang perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah bagaimana orang berperilaku di dalam suatu organisasi. Organisasi adalah unit sosial yang saling sadar dikoordinasikan, terdiri dari dua orang atau lebih yang berfungsi secara relatif berkelanjutan untuk mencapai tujuan. Dikutip dari Robbins dan Judge tahun 2019 halaman 36, bersama atau serangkaian tujuan. Dikatakan pula bahwa organisasi adalah suatu sistem yang dikoordinasikan secara sadar dari aktivitas dua orang atau lebih. Dari Kettner dan Shinichi tahun 2010. Kemudian perilaku individu dan kelompok dalam organisasi. Sopiah menyatakan untuk dapat memahami perilaku individu dengan baik, terlebih dahulu kita harus memahami karakteristik yang melekat pada individu. Adapun karakteristik yang dimaksud adalah ciri-ciri biografis, kepribadian, persepsi, dan sikap. Kemudian Toha tahun 2000 mengungkapkan bahwa manusia merupakan salah satu dimensi dalam organisasi yang amat penting, merupakan salah satu faktor dan pendukung organisasi. Perilaku organisasi pada hakikatnya adalah hasil-hasil interaksi antara individu-individu dalam organisasinya. Kemudian sini ada juga dalam bentuk kelompok. Kelompok merupakan bagian dari kehidupan manusia. Tiap hari manusia akan terlibat dalam aktivitas kelompok. Masing-masing dari kita telah menjadi dan masih menjadi anggota kelompok-kelompok yang berbeda. Ada kelompok sekolah, ada kelompok kerja, kelompok keluarga, kelompok sosial, dan kelompok keagamaan, kelompok formal, dan kelompok informal. Dikutip dari Ivan Sevic dan kawan-kawan tahun 2006. Kemudian demikian pula kelompok merupakan bagian dari kehidupan organisasi. Dalam halnya akan banyak dijumpai dalam kehidupan, akan banyak dijumpai kelompok-kelompok tersebut. Nah, kemudian mengapa sih perlu perilaku organisasi? Di sini ada 3 poin, yaitu yang pertama adalah practical application, yang dimana dalam kenyataan real organisasi ada beberapa manfaat memahami perilaku organisasi, antara lain berkenan dengan pengembangan gaya kepemimpinan, memiliki strategis dalam mengatasi persoalan, seleksi pekerjaan yang tepat, serta peningkatan kinerja dan sebagainya. Kemudian ada personal growth, di mana dengan memahami perilaku organisasi dapat lebih memahami orang lain, akan memberikan pengetahuan diri dan wawasan diri lebih besar. Dengan memahami orang lain, atasan dapat menilai apa yang diperlakukan bawahan untuk mengembangkan sehingga jadi dengan memahami orang lain, atasan dapat menilai apa yang diperlukan bawahan untuk mengembangkan diri sehingga pada gilirannya meningkatkan kontribusi pada organisasi. Kemudian yang ketiga ada increase knowledge, di mana dengan perilaku organisasi ini dapat menggabungkan pengetahuan tentang manusia dalam pekerjaan. Studi perilaku organisasi dapat membantu orang untuk berpikir tentang masalah yang berhubungan dengan pengalaman kerja. Kemampuan berpikir kritis dapat bermanfaat dalam menganalisis baik masalah pekerjaan maupun personal. Kemudian hakikat dan klasifikasi kelompok. Greenberg dan Baron dalam buku Wibowo tahun 2014 mendefinisikan kelompok sebagai kumpulan dari dua individu atau lebih yang berinteraksi, yang menjaga pola hubungan yang stabil, berbagai tujuan bersama, dan merasakan diri mereka menjadi sebuah kelompok. Kemudian sedangkan menurut Rifai dan Wiyadi,
menyebutkan bahwa kelompok adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung untuk mencapai sasaran tertentu. Kemudian Sudarno tahun 2000 memberikan definisi kelompok merupakan sebagai dua orang atau lebih berkumpul dan serta saling tergantung untuk mencapai tujuan. Kemudian ada ciri utama kelompok. Nah, di sini ciri utama kelompok Dunchem dalam Sofiandi, dalam buku Sofiandi mengupakan ada 4 ciri kelompok, yaitu ada yang pertama adalah common motive leading to group interaction, atau anggota suatu kelompok paling tidak harus mempunyai satu tujuan bersama. Kemudian member who are affected differently by their interaction, yaitu hubungan dalam suatu kelompok harus memberikan pengaruh kepada setiap anggotanya. Tingkat pengaruh tersebut di antara mereka dapat berbeda. Kemudian group structure with different degrees of status. Dalam kelompok selalu ada perbedaan tingkat atau status karena akan selalu ada pimpinan dan pengikut. Kemudian ada standard norms and values. Karena kelompok terbentuk sama, maka biasanya pembentukannya disertai tingkah laku bersama. Anggota kelompok diharapkan mengikuti pola tersebut. Kemudian di sini ada beberapa poin tentang kondisi internal kelompok. Yang pertama ada struktur organisasi. Jadi ketentuan mengenai otoritas yang dimiliki setiap individu dan organisasi. Kemudian ada peraturan formal, yaitu ketentuan mengenai aturan, prosedur, serta kebijakan dalam organisasi. Kemudian ada sumber daya organisasional. Sumber daya yang dimaksud berupa uang, waktu, bahan mentah, peralatan yang dialokasikan organisasi pada kelompok. Kemudian ada evaluasi kinerja dan sistem ganjaran. Dan yang terakhir yaitu budaya organisasi. Standar anggota mengenai perilaku yang dapat diterima dengan baik dan yang tidak dapat diterima. Nah, di sini ada kinerja dan kepuasan kelompok. Miftah Taha tahun 2007 mengupakan bahwa kelompok dikatakan produktif jika anggotanya memiliki keterampilan yang mendukung sumber daya. Ada beberapa variabel yang berhubungan dengan kinerja, yaitu persepsi peran, norma, status, ukuran kelompok, tugas kelompok, dan koefisien. Suatu kelompok diharapkan memiliki kepuasan yang lebih besar, yang pekerjaannya meminimalkan interaksi individu yang statusnya lebih rendah dari yang interaksi individu yang statusnya lebih rendah dari kepuasan sendiri. Kemudian ada pengertian konflik. Jadi di sini dalam UMAM, nah ini adalah materi terakhir yaitu tentang pengertian konflik. Dalam UMAM mengupakan bahwa konflik berasal dari bahasa Latin yaitu confligo, yang terdiri atas dua kata yaitu con yang berarti bersama-sama dan fligo yang berarti pemogokan, penghancuran atau peremukan. Menurut Frost dan Wilmot tahun 1978 dalam Pace dan Falls tahun 2010, konflik didefinisikan sebagai suatu perjuangan yang diekspresikan antara sekurang-kurangnya dua pihak yang saling bergantung, yang mempersepsi tujuan-tujuan yang tidak sepadan, imbalan yang langka, dan gangguan dari pihak lain dalam mencapai tujuan mereka. Dalam pandangan ini, perjuangan tersebut menggambarkan perbedaan di antara pihak-pihak tersebut yang dinyatakan, dikenali, dan dialami. Kemudian selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Rizky. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas Fadli atas presentasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Rizky Kurniawan, tentang pandangan tentang konflik. Pandangan tentang konflik. Dalam survei 2008, ada 3 pandangan tentang konflik, yaitu pertama, pandangan tradisional, menyatakan bahwa konflik harus dihindari karena akan menimbulkan kerugian.
Pandangan ini konsisten dengan sikap-sikap yang dominan mengenai perilaku kelompok dalam dasawarsa 1930-an dan 1940-an. Aliran ini juga memandang konflik sebagai sesuatu yang buruk, tidak menguntungkan, dan selalu merugikan organisasi. Berikutnya, pandangan hubungan kemanusiaan menyatakan bahwa konflik merupakan sesuatu yang wajar, alamiah, dan tidak terelakkan dalam setiap kelompok manusia. Konflik tidak selalu buruk karena memiliki potensi kekuatan yang positif di dalam menunjukkan kinerja kelompok. Oleh karena itu, dalam UMAM 2012, konflik harus diterima dan dirasionalisasikan sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi peningkatan kinerja organisasi. Pandangan interaksionis menyatakan bahwa konflik bukan sekedar sesuatu kekuatan positif dalam suatu kelompok, melainkan juga mutlak perlu untuk suatu kelompok agar dapat berkinerja positif sehingga kelompok dapat tetap bersemangat, kritis diri, dan kreatif. Berikutnya, jenis-jenis konflik. Dalam Jihad Jadi tahun 2012 terdapat jenis-jenis konflik, yaitu pertama, konflik substantif atau mendasar. Konflik terjadi disebabkan tidak adanya kesepakatan yang mendasar atas tujuan yang ingin dicapai. Konflik emosi, hubungan personal. Konflik terjadi karena anggota mengalami hubungan antar pribadi. Berikutnya, kebaikan dan keburukan konflik. Kebaikan konflik meliputi satu, evaluasi diri atau introspeksi diri demi kemajuan. Yang kedua, moral kerja atau prestasi kerja akan meningkat. Yang ketiga, mengembangkan diri demi kemajuan karena dorongan persaingan. Yang keempat, memotivasi dinamika organisasi dan kreativitas kelompok. Selanjutnya, keburukan konflik. Yang pertama, meliputi kerjasama kurang serasi dan harmonis di antara karyawan. Yang kedua, memotivasi sikap-sikap emosional karyawan. Yang ketiga, menimbulkan sikap a priori karyawan. Yang keempat, meningkatkan absen dan turnover karyawan. Yang kelima, kerusakan produksi dan kecelakaan semakin meningkat. Metode-metode untuk mengurangi konflik. Pertama, masing-masing kelompok yang berkonflik diberi informasi yang menguntungkan tentang kelompok yang berhadapan dengan mereka. Yang kedua, kontak sosial yang menyenangkan antara kelompok-kelompok diintensifkan dengan jalan makan bersama atau nonton bersama. Yang ketiga, pemimpin-pemimpin kelompok diminta untuk bernegosiasi dan memberikan informasi positif tentang kelompok yang berhadapan dengan kelompok mereka. Berikutnya adalah 3 metode penyelesaian konflik. Dominasi atau penekanan dapat dilakukan dengan cara kekerasan atau forcing yang bersifat penekanan otokratis. Penenangan atau smoothing merupakan cara yang lebih diplomatis. Penghindaran atau avoidance, di mana manajer menghindar untuk mengambil posisi yang tegas. Aturan mayoritas atau majority rule mencoba untuk menyelesaikan konflik antar kelompok dengan melakukan pemungutan suara atau voting, melakukan prosedur yang adil. Kompromi. Melalui kompromi, manajer mencoba menyelesaikan konflik melalui pencarian jalan tengah yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Bentuk-bentuk kompromi meliputi pemisahan atau separation, di mana pihak-pihak yang sedang bertentangan dipisahkan sampai mereka mencapai persetujuan. Arbitrasi atau perwasitan, di mana pihak ketiga atau manajer diminta memberikan pendapat. Penyuapan atau briefing, di mana salah satu pihak menerima kompensasi dalam pertukaran atau tercapainya pencapaian konflik. Pemecahan masalah integratif.
Dengan metode ini, konflik antar kelompok diubah menjadi situasi pemecahan masalah secara bersama. Pihak-pihak yang bertentangan mencoba untuk memecahkan yang timbul di antara mereka. Di samping penekanan konflik atau pencarian kompromi, pihak-pihak secara terbuka mencoba menemukan penyelesaian yang dapat diterima semua pihak. Dalam hal ini, manajer perlu mendorong bawahannya bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, melakukan pertukaran gagasan secara bebas, dan menekankan usaha-usaha pencarian penyelesaian yang optimum agar tercapainya penyelesaian integratif. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa perilaku organisasi berkaitan dengan bagaimana orang bertindak dan bereaksi dalam semua jenis organisasi. Kelompok merupakan kumpulan dari individu satu dengan yang lain yang saling berinteraksi, yang mana dari interaksi tersebut memiliki tujuan yang ingin dicapai. Konflik didefinisikan sebagai suatu perjuangan yang dideskripsikan antara sekurang-kurangnya dua pihak yang saling bergantung yang mempersepsi tujuan-tujuan yang tidak sepadan, imbalan yang langka, dan gangguan dari pihak lain dalam mencapai tujuan mereka. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada hal yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.